Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo guys. Perkenalkan, nama saya Rusidina Rahwani dengan NIM 2206010107 kelas 2E Manajemen dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Pada video ini saya akan memaparkan materi tentang UJF dalam statistik. Yuk disimak materinya teman-teman. UJF atau dikenal uji serentak yaitu uji untuk mengetahui bagaimana variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau untuk menguji model regresinya. Apakah sudah signifikan atau belum signifikan? Jika model regresi sudah signifikan, maka uji tersebut dapat dilakukan dengan peramalan. Jika model tersebut tidak signifikan, maka tidak dapat dilakukan peramalan. Adapun syarat daripada uji F yaitu yang pertama, data harus terdistribusi secara normal, lalu yang kedua, kesetaraan varians, yang ketiga, data independen, yang keempat, ukuran sampel yang sama. Rumus dari uji F. F sama dengan variansi antara kelompok dibagi variansi dalam kelompok. Varian adalah nilai kuadrat dari simpangan baku. Varians sama dengan buka kurung sigma buka kurung x dikurang x mean tutup kurung pangkat 2 dibagi n. Sigma adalah tanda penjumlahan, x adalah nilai data, x min adalah nilai rata-rata data, n adalah jumlah data. Oke, langsung saja kita masuk ke soal. Sebuah perusahaan ingin membandingkan produktivitas 3 kelompok karyawan yang berbeda, kelompok A, B, dan C. Mereka mengambil sampel acak dari setiap kelompok dan mengukur jumlah produk yang diproduksi dalam 1 jam selama 1 hari kerja. Hasilnya adalah sebagai berikut. Menggunakan UJF statistik dengan tingkat signifikan 0,05 untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara produktivitas ketiga kelompok karyawan. Baik, langsung saja kita ke langkah pertama yaitu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Di hipotesis 0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara produktivitas rata-rata ketiga kelompok karyawan A, B, dan C dalam memproduksi produk dalam 1 jam selama 1 hari kerja. Lalu di hipotesis alternatif, ada perbedaan yang signifikan antara produktivitas rata-rata ketiga kelompok karyawan A, B, dan C dalam memproduksi produk dalam 1 jam selama 1 hari kerja. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan. Yang pertama, tingkat signifikansi 0,05, lalu derajat kebebasan antara kelompok sebanyak 2, derajat kebebasan dalam kelompok sebanyak 12. Langkah ketiga, menentukan rata-rata, variansi, dan jumlah data dari setiap kelompok. Kelompok A rata-ratanya 12, variansinya 2, jumlah datanya 5. Kelompok B rata-rata 10, variansi 2, jumlah data 5. Kelompok C rata-rata 14, variansinya 2, jumlah data 5. Variansi antara kelompok dihitung dengan mengambil rata-rata variansi setiap kelompok, sementara variansi dalam kelompok dihitung dengan menjumlahkan selisih kuadrat antara setiap data dan rata-rata kelompok, lalu kemudian membaginya dengan jumlah total data minus jumlah kelompok. Variansi antara kelompok sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 dibagi 3 sama dengan 2. Variansi dalam kelompok 10 kurang 2 pangkat 2 ditambah 12 kurang 12 pangkat 2 ditambah 14 kurang 12
pangkat 2 ditambah 11 kurang 12 pangkat 2 ditambah 13 kurang 12 pangkat 2 ditambah 9 kurang 10 pangkat 2 ditambah 8 kurang 10 pangkat 2 ditambah 11 kurang 10 pangkat 2 ditambah 10 kurang 10 pangkat 2 ditambah 12 kurang 10 pangkat 2 ditambah 13 kurang 14 pangkat 2 ditambah 14 kurang 14 pangkat 2 ditambah 15 kurang 14 pangkat 2 ditambah 12 kurang 14 pangkat 2 ditambah 16 kurang 14 pangkat 2 dibagi 15 kurang 3 sama dengan 5,2. Maka F rasio dapat dihitung sebagai berikut. F sama dengan 2 dibagi 5,2, hasilnya 0,3846. Nilai F table. Untuk menguji hipotesis, kita perlu membandingkan F rasio dengan nilai kritis F dengan derajat kebebasan kelompok buka kurung K dikurang 1 tutup kurung dan derajat kebebasan dalam kelompok buka kurung N kurang K sama dengan derajat kebebasan kelompok sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Derajat kebebasan dalam kelompok sama dengan 15 kurang 3 sama dengan 12 dengan tingkat signifikan 0,05. Nilai kritis F adalah 3,89 dari tabel F distribusi. Karena F rasio lebih kecil dari nilai kritis F, maka kita gagal menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung pembahasan materi uji F statistik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.